Sadar nggak sih kalau Indonesia sekarang sedang mengulang kerajaan Majapahit dulu? Kalau menurut kitab Darmo Gandul, dulu kerajaan Majapahit runtuh karena pengaruh Wali Songo. Dimana kalau dalam buku Darmo Gandul ini disebutkan bahwa sebenarnya para wali di tanah Jawa itu dulunya adalah saudagar, pedagang, dan pengusaha sukses di pesisir-pesisir Jawa. Merekalah orang yang menguasai daerah-daerah pelabuhan yang merupakan wilayah vital. Mereka kuasai area perekonomian di sana, bahkan ada yang sampai mendirikan kerajaan kecil sendiri, seperti contohnya kerajaan Giri Kedaton di Gresik. Nah lucunya mayoritas para wali Songo itu ternyata bukanlah orang-orang Jawa asli. Justru kebanyakan dari mereka sebagian kecilnya adalah pendatang dari Jazirah Arab. Sisanya justru mereka adalah orang-orang etnis Cina. Ini dijelaskan sekali dalam kitab Darmo Gandul ini bahwa kebanyakan wali-wali yang menguasai perekonomian di tanah Jawa itu justru memiliki kulit yang putih dan bermata sipit, khas orang-orang dari Cina daratan. Nah, para wali ini kemudian membentuk sebuah dewan yang disebut sebagai Wali Songo. Para wali Songo inilah yang memberi dukungan kepada kerajaan Demak untuk melakukan kudeta kepada kerajaan Majapahit yang saat itu masih berkuasa. Alasannya haram hukumnya bagi orang-orang Islam untuk dipimpin oleh pemimpin kafir. Dan karena termakan bujukan para wali, maka Raden Patah pun dibantu dengan pasukan-pasukan Islam yang juga dikirim dari wali, akhirnya menghancurkan kerajaan Majapahit yang notabene adalah kerajaan ayahnya sendiri. Bisa dikatakan di zaman tersebut sudah terjadi yang namanya politisasi agama dengan tujuan kapitalisme. Sekelompok pengusaha sukses sengaja membiayai politikus untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Ini adalah sejarah runtuhnya Majapahit dari sisi Darmo Gandul. Meskipun kontroversi dan diragukan kebenarannya, tapi setidaknya beberapa cerita dalam kisah ini kembali terulang di Indonesia sekarang. Kalau dulu perekonomian Majapahit dikuasai oleh Wali Songo atau 9 wali, sekarang perekonomian Indonesia dikuasai oleh 9 naga, di mana ini adalah 9 konglomerat sukses yang menguasai mayoritas kekayaan di Indonesia. Dan lucunya mereka juga sama-sama etnis Cina. Cuma bedanya mereka sekarang bukanlah Muslim seperti Wali Songo dulu. Itulah kenapa pemerintah sekarang cenderung menjaga kedamaian dengan 9 naga ini. Karena kalau terjadi konflik sedikit saja, bukan tidak mungkin 9 naga ini bisa membayar politikus yang fanatik agama untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Ingat, agama itu adalah kontrol masyarakat. Di atas agama, ada kapitalisme yang mendanai agama itu sendiri untuk kepentingan ekonomi pemilik modal. Kalau kalian mau baca cerita-cerita mengejutkan lain tentang Wali Songo dan sejarah runtuhnya Majapahit, kalian bisa baca sendiri di kitab Darmo Gandul berikut ini. Ambil hikmahnya, buang yang tidak baik. Check out sekarang di keranjang yang ada di kiri bawah video.